kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini pelajaran matematika kembali di kelas 11. Materi hari ini masih mengenai peluang. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang teknik membilang, hari ini kita akan membahas cara yang kedua, yaitu mengenai notasi faktorial. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa selalu mengikuti perkembangan pembelajaran video dari saya. Nah, jadi apa itu notasi faktorial ya? Notasi faktorial dimisalkan n bilangan asli bentuk n faktorial dinamakan n faktorial yang didefinisikan sebagai berikut. Perhatikan di papan tulis ya. Nilainya yaitu n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali sampai dengan bilangan 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi n ini merupakan perkalian dari n bilangan asli yang terurut. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Misalkan tentukan nilai dari 0 faktorial ya. Jadi kita masukkan dulu rumusnya. N faktorial sama dengan n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 sampai dengan 3 dikali 2 dikali 1 ya. Maka n dikurang 1 faktorial sama dengan n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 sampai dengan 3 dikali 2 dikali 1 ya. Jadi kalau n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 sama dengan n sama dengan n faktorial per n dikurang 1 faktorial. Nah, misalkan n-nya sama dengan 1 sehingga diperoleh 1 sama dengan 1 faktorial, 1 dikurang 1 faktorial. Ya, jadi hasilnya 1 sama dengan 1 faktorial per 0 faktorial. Sehingga 0 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Selesai. Nah, baik, kita setelah tadi sudah menyelesaikan satu contoh soal, kita langsung masuk ke dalam pembahasan contoh yang kedua, yaitu soalnya hitunglah nilai berikut. Yang pertama 10 faktorial per 8 faktorial. Nah, jadi kalau soal seperti ini kita lihat dulu penyebutnya berapa, maka angka yang dikalikan berhenti sampai di situ biar tidak terlalu panjang ya. Kalau dikalikan sampai dengan 1 juga bisa, tapi akan lebih mudah, lebih cepat jika dikalikan sampai batas penyebutnya ya. Jadi nilainya 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan, 8 itu bisa langsung diteruskan sampai dengan 1. Yang penyebutnya juga sampai dengan 1, tapi sama saja nanti juga akan dicoret. Jadi berhenti di nilai terakhir bilangan penyebutnya ya. Jadi 10 dikali 9 karena 8 dengan 8 habis ya. Jadi 10 dikali 9 hasilnya 90. Selesai. Nah, contoh yang kedua dari soal yang kedua tadi yang B-nya, maka 100 faktorial per 97 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 100 dikali 99 dikali 98 dikali 97 faktorial per 97 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 3 faktorialnya kita uraikan. Jadi sama dengan 97-nya habis ya, karena di atas ada 97, pembilang dan penyebutnya terdapat angka 97. Kemudian 100-nya bisa dikecilkan, dibagi dengan 2 hasilnya 50. 99 dibagi dengan 3 hasilnya 33, dan 98 dibagi 1 hasil tetap 98. Jadi nilainya 50 dikali 33 dikali 98 hasilnya 161.700. Selesai. Nah, setelah tadi sudah 2 contoh soal, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh yang ketiga, yaitu soalnya tuliskan bentuk berikut ke dalam notasi faktorial. Nah, ini soalnya berkebalikan dengan soal yang nomor 2 tadi. Jika soal nomor 2 dalam bentuk faktorial kemudian diuraikan dalam bentuk bilangan asli terurut. Nah, contoh yang ketiga ini dia dalam bentuk bilangan asli yang terurut, kemudian tentukan notasi faktorialnya ya. Jadi soalnya adalah 17 dikali 18 dikali 19 dikali 20. Nah, jika soal seperti ini caranya adalah lihat bilangan yang terakhir ya. Jadi kalau diurutkan maka nilai terbaliknya adalah 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16. Kenapa 16? Karena nanti 16-nya bisa habis dengan penyebutnya. Nah, soalnya berhenti di angka 17 ya. Jadi nilainya kalau 20 per 16 faktorial, 16-nya kan nanti habis dengan bilangan pembilangnya. Jadi faktorialnya adalah 20 faktorial per 16 faktorial. Kemudian contoh yang keduanya adalah n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3. Maka nilai bilangan faktorialnya adalah
N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dikali sampai dengan N kurang 4, 3 dikali 2 dikali 1. Kenapa sampai N kurang 4? Karena nilai terakhirnya adalah N kurang 3. Nanti N kurang 4 nya itu habis dengan bilangan penyebutnya. Jadi bilangan penyebutnya juga N dikurang 4 faktorial. Sehingga soal notasi faktorialnya adalah N faktorial per N dikurang 4 faktorial. Selesai. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh yang keempat, yaitu soalnya uraikan bentuk N ditambah 2 faktorial per N dikurang 1 faktorial menjadi polinom atau suku banyak untuk N-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, jika soal seperti ini berarti soalnya harus diuraikan dalam bilangan asli yang terurut ya, seperti rumus yang pertama tadi. N ditambah 2 faktorial per N dikurang 1 faktorial sama dengan N ditambah 2 dikali N tambah 1 dikali N dikurang 1 faktorial per N dikurang 1 faktorial. Kenapa berhenti di N kurang 1? Karena penyebutnya juga N dikurang 1. Sehingga nanti kalau sama-sama penyebut dan pembilangnya ada N kurang 1 bisa habis ya. Jadi hasilnya adalah N ditambah 2 dikali N ditambah 1 dikali N kemudian dikalikan faktorial. Maka nilainya kalikan dulu dua bilangannya, kemudian baru nanti dikali dengan N. Jadi N dikali N pangkat 2, N dikali 1N, 2 dikali N 2N, 2 dikali 1 2 ya, dikali N, hasilnya N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 2 dikali N, hasilnya N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 2N. Selesai. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh yang terakhir, yaitu contoh kelima. Soalnya adalah hitung nilai N dari persamaan N ditambah 5 faktorial per N ditambah 3 faktorial sama dengan 210. Nah, jika soal faktorial silakan diuraikan ke dalam bilangan asli yang terurut. Maka nilainya N ditambah 5 dikali N ditambah 4 dikali N ditambah 3 faktorial per N ditambah 3 faktorial sama dengan 210. Pembilang dan penyebut terdapat nilai N ditambah 3 faktorial, maka habis. Sisanya menjadi N ditambah 5 dikali N ditambah 4 sama dengan 210. Kalikan dalam bentuk faktorial, nilainya menjadi N kuadrat ditambah 4N ditambah 5N ditambah 20 sama dengan 210. Kemudian dijumlahkan bilangan yang memiliki variabel yang sama. Nilainya menjadi N kuadrat ditambah 9N ditambah 20 sama dengan 210. N kuadrat ditambah 9N ditambah 20 dikurang 210 ya. Jadi bilangan yang di kanan pindah ke ruas kiri. Maka nilainya menjadi negatif. Hasilnya menjadi N kuadrat ditambah 9N dikurang 190 sama dengan 0. Nah, jika sudah bentuknya dalam seperti ini, maka langsung dicari bentuk faktorialnya. Nilainya menjadi N dikurang 10 dikali N ditambah 9 sama dengan 0. N dikurang 10 sama dengan 0, N sama dengan 10. N ditambah 19 sama dengan 0, N sama dengan min 19. Nah, nilai negatif itu tidak memenuhi syarat, sehingga nilai N-nya adalah 10. Selesai.